Hai hai hai. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi dari Bahasa Indonesia tema 7, subtema 3, kelas 3 SD MI. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami jenis-jenis produk teknologi komunikasi. Sekarang kita lihat, komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan komunikasi. Tujuan dilakukannya adalah memudahkan manusia untuk mengetahui apakah yang diinginkan manusia lainnya dan begitu juga sebaliknya. Seiring dengan perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sekarang kita bahas dulu tentang alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional, contoh yang pertama adalah asap. Coba kalian lihat gambar ini. Cara pada zaman dahulu adalah orang berdiri di ketinggian dan kemudian menyalakan api. Setiap asap yang ditimbulkan dari api tersebut akan menciptakan beberapa pesan yang akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Dahulu kala, orang Indian yang ada di Amerika banyak menggunakan alat komunikasi asap ini. Alat komunikasi tradisional yang kedua adalah kentongan atau bisa juga lonceng, seperti gambar tersebut. Pada zaman dahulu, kentongan digunakan sebagai tanda keamanan. Misalnya jika dipukul 1, 1, 1, dan seterusnya, artinya ada lelayu atau ada orang meninggal. Dan jika dibunyikan 4, misalnya gini, tong 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 tong, tong 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 tong, tong 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 tong. Nah, artinya ada bahaya banjir. Jika dibunyikan 5, artinya ada maling dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jika bel sampai sekarang pun masih dipakai. Jika berganti pelajaran, maka bel akan dibunyikan. Contoh lainnya adalah burung merpati yang mengantarkan surat ke rumah tujuan yang sudah dihafalnya. Nah, jadi burungnya nanti bisa ke tempat sarangnya sendiri. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah daun lontar, surat, dan telegraf. Telegram ini adalah surat yang dikirimkan melalui sinyal yang nanti akan dituliskan secara singkat oleh petugasnya. Nah, sekarang kita ke alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern contohnya adalah radio, faksimile, koran, televisi, telepon, internet, handphone, komputer, atau laptop. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah radio. Alat komunikasi modern contohnya adalah radio. Radio adalah alat komunikasi berupa sinyal dan suara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah faksimile. Faksimile digunakan untuk mengirim dan menerima informasi berupa telefoto ke mesin faksimile lainnya. Jadi seperti fotokopi tetapi bisa dikirimkan jarak jauh. Nah, sekarang
Pesan yang dikirim itu dapat berupa tulisan atau foto, gitu ya. Dan yang ketiga adalah koran. Koran adalah alat komunikasi khusus yang dicetak menggunakan kertas. Sekarang masih bisa kita jumpai ya. Selanjutnya adalah televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan secara massal dan cepat. Massal itu artinya hampir semua orang itu menggunakannya atau secara besar-besaran. Alat komunikasi modern selanjutnya adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Dan selanjutnya adalah internet. Wah, ini sekarang kita belajar juga melalui internet ya. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global atau mendunia atau menyeluruh yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi. Nah, melalui internet kita bisa membuka YouTube, mengirimkan WA, membuka Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi dunia sepertinya sempit saja karena ada internet. Nah, kita juga bisa bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia dengan cepat. Ketika kita mengeklik WA kita, mengirimkan pesan, nah pada saat itu juga orang akan menerima. Wow, cepat sekali ya, hebat dan canggih. Selanjutnya adalah handphone. Nah, handphone ini adalah versi modern dari telepon yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan lebih cepat. Dan yang terakhir kita bahas adalah komputer atau laptop. Laptop dan komputer adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data, sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada semua orang. Nah, itu tadi penjelasan kita, Ibu, dan Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai ketemu lagi, dah.